Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Fajar sama rombongan Cakarping juga sampailah ke tempat di mana kejadian waktu Malia waktu membawa Junior mau diculik. Di sini juga dia juga berpencar untuk melihat CCTV tiap gedung yang ada di sana. Lalu terlihat di sisi lain si Broko Kroni juga dia mau enaknya dia juga telepon si Tony untuk mengambil CCTV yang sudah dibawa oleh Pak Fajar sama rombongan Cakarping. Lalu di sini juga Pak Fajar juga dia juga mendatangi gedung yang ada CCTV itu. Lalu rombongan Cakarping juga sama dia juga mendatangi gedung yang ada CCTV di tempat itu. Lalu dia juga sudah mendapatkan bukti semua. Di sini tiba-tiba di sisi lain si Broko Kroni juga datanglah si Tony sama anak buahnya. Lalu si Broko Kroni juga menyuruh si Tony memakai tergos untuk mengambil prestis yang sudah ada di tangannya Dewa sama rombongan Cakarping. Lalu Dewa di sini di sisi lain Pak Fajar juga sudah mendapatkan bukti untuk membebaskan Balia dan dia juga akan langsung menjebloskan Bu Farah ke penjara. Dia juga pergi dari tempat itu dan di sini rombongan Cakarping juga dia datang ke tempat yang sudah ditentukan oleh Pak Fajar. Dia juga sudah kumpul dan rombongan Cakarping juga di sini membawa saksi fakta waktu kejadian Balia yang bawa Junior diculik. Di sini juga dia akan pergi ke kantor polisi. Tiba-tiba pas dia mau pergi dihadang oleh anak buahnya si Tony yaitu suruhan si Broko Kroni. Terjadilah perkelahian antara rombongan Cakarping Pak Fajar melawan anak buahnya si Tony, tapi di sini terlihat anak buahnya si Tony juga bisa dikalahkan oleh rombongan Cakarping dan Pak Fajar. Lalu di sisi lain si Nurus Tunjung si Broko Kroni karena si Tony sudah kalah dia juga langsung pergi dari tempat itu. Terlihat Pak Fajar yang lagi membekuk si Tony, dia menanya siapa yang menyuruh dia. Tiba-tiba dia melihat orang yang lari dari semak-semak. Di sini juga si Tony juga mengatakan kepada Pak Fajar, itulah orangnya yang telah menyuruh saya, kata si Tony. Lalu si Tony juga dipegang oleh rombongan Cakarping dan Pak Fajar juga mengejar si Broko Kroni yang lari dari tempat itu. Terlihat si Broko Kroni juga dia ngumpet di dekat mobil orang lain dan di sini dia juga untung dia juga membawa sebuah ciput. Dia juga langsung memakai tergos. Dia juga pas sudah memakai tergos supaya tidak keciren sama Pak Fajar, dia juga keluar dari persembunyiannya. Tapi di sini Pak Fajar dia mengejar si Broko Kroni. Singkat cerita di sini si Broko Kroni juga dia kejar oleh Pak Fajar dan terjadilah di sini si Broko Kroni juga kayak iya aja dia mau melawan Pak Fajar dan di sini si Broko Kroni juga dibikin babak belur oleh Pak Fajar. Terlihat si Broko Kroni juga sudah terkapar di jalan. Lalu di sini Pak Fajar juga menghampiri si Broko Kroni. Pas Pak Fajar mau mengambil dan membuka tergos yang dipakai oleh si Broko Kroni, tapi si Broko Kroni di sini dia langsung menyiramkan daun-daun kering ke mukanya Pak Fajar dan dia juga langsung lari dari hadapannya Pak Fajar. Pas sudah jauh dari Pak Fajar dia juga langsung berhenti. Pas dia berhenti dia juga langsung membuka tergosnya. Pas dia mau berangkat lagi tiba-tiba dia tidak melihat bahwa yang mau dilangkah sama dia itu adalah lubang dan kocomeran yang bekas angsa mani. Di sini juga dia jatuh dan dia juga terguling-guling di kotoran angsa. Di sini juga si Broko Kroni juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu Pak Fajar juga dia juga ngomong dalam hatinya, mendingan saya pergi lagi bergabung sama rombongan Cakarping. Terlihat rombongan Cakarping lagi membekuk anak buahnya si Tony. Tiba-tiba datanglah anak buahnya si Tony yang lain dan menyerang rombongan Cakarping. Lalu rombongan si Tony juga dia langsung kabur dari tempat itu. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga sampai ke tempat itu dan dia juga langsung pergi untuk menuju ke kantor polisi. Lalu di sisi lain di sini Pak Nopal juga Lula sama Pak Sadana juga lagi mencari Dewa dan dia juga akan menuju ke Junior Garden. Pas di lampu merah di sini Nana melihat ada mobil periksa Dewa dan di dalam mobil periksa Dewa itu ada Dewa. Lalu Nana juga langsung turun dari mobilnya Pak Nopal dan dia juga berteriak-teriak memanggil Dewa. Terlihat Lucky juga sama Dewa juga melihat Nana yang berteriak-teriak memanggil Dewa.
Dan di sini Dewa juga nggak banyak basa-basi, dia turun dari mobilnya perisai Dewa. Dia juga langsung menghampiri Nana. Terjadilah di sini peluk-pelukan antara Nana sama Dewa. Terlihat di sisi lain si Alia si Ledatel karena Nana ketemu sama Dewa, dia juga kukulutuk sendiri di dalam batinnya. Kenapa kok harus ketemu Nana di sini? Kata batinnya si Nurus Tunjung si Alia si Ledatel. Lalu di sisi lain juga Pak Nopal di sini cuman melihatin Nana yang lagi pelukan sama Dewa. Dan terlihat di mobil Pak Nopal juga Junior yang lagi digendong oleh Lula dan Pasa juga melihatin. Lalu di sisi lain Nana yang sudah pelukan sama Dewa, dia juga melihat ada si Alia si Ledatel di mobilnya Prisa Dewa. Lalu dalam batinnya mungkin ini dibilang oleh orang-orang Dewa diselamatkan oleh perempuan yaitu si Alia si Ledatel. Lalu Dewa juga dia melihat bahwa Nana dia bareng sama Pak Nopal. Terlihat Pak Nopal juga cuman melihatin wajahnya Dewa yang sangat marah kepada dirinya. Lalu singkat cerita di sini, karena lampu merah sudah hijau, di sini juga Nana juga langsung pergi lagi ke mobilnya Pak Nopal dan Dewa juga langsung pergi lagi ke mobilnya Prisa Dewa. Lalu dia juga semua menuju ke Junior Garden. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar juga sama rombongan Cakar Pink juga dan saksi juga sampailah ke kantor polisi dan Pak Fajar juga mengasihkan flash disk CCTV itu ke polisi. Lalu polisi juga nyetel flash disk itu dan terlihat di sini sudah terbukti bahwa Mbak Lia tidak bersalah dan Mbak Lia itu membela Junior supaya tidak diculik sama orang itu. Lalu di sini saksi matanya juga ditanya oleh polisi dan di sini saksi matanya juga dia menjelaskan dan menceritakan semuanya kepada polisi. Pas saksi mata sudah menjelaskan semuanya, lalu Pak Fajar juga kepada polisi dia mohon sekarang kan sudah ketahuan bahwa Cornelia itu tidak bersalah, kata Pak Fajar. Singkat cerita, polisi juga langsung menelepon penjaga tahanan dan di sini penjaga tahanan juga langsung dia menghampiri Balia dan Balia juga di sini dibebaskan hari itu juga. Lalu di sini terlihat Balia juga dibawa ke ruang tunggu. Di sini juga Pak Fajar juga langsung dia memeluk Balia. Di sini juga Neta sama saksi mata juga dia sangat senang karena Balia dibebaskan. Tapi di sini pas sudah Balia bebas, Pak Fajar juga langsung ngomong kepada polisi, pokoknya saya mau nuntut balik kepada para buana, kata Pak Fajar kepada polisi. Lalu di sini juga polisi juga dia menerima laporan dari Pak Fajar dan dia juga akan mengusut dan dia juga akan menindaklanjuti tuntutan Pak Fajar. Lalu di sisi lain pas dia sudah ngomong gitu kepada polisi, dia melihat ada istrinya pengacara juga dia melaporkan bahwa dia juga harus mendapatkan orang yang telah membegal dan menghadang suaminya. Lalu Pak Fajar juga sama Balia dan rombongan Cakar Pink juga menghampiri istrinya pengacara Buana. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, pagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soedat karena memitos kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.